secara spesifik tugas PPK terutama di divisi yang jenengan ampu atau divisi pemutaran data pemilih. Mengkoordinasikan dari jajaran KPU, kita menerima data pemilih dari KPU. Setelah itu kita lakukan supervisi kepada PPS ya. Kalau berbicara tentang di Sidalis itu memang luar biasa. Jadi mungkin kerjanya tidak hanya jam kerja ya pagi sampai siang, tapi kadang lebih ke malam. Jadi ini yang menjadi sebuah dinamika tadi, mutarlih itu muter-muter nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur pemilih. Pada kesempatan siang hari ini kita di hadapan sedulur pemilih telah hadir dua orang pria ganteng. Senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalan dulu, saya Agung Budi Prasetyo, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Grobogan, hadir menjumpai sedulur pemilih dalam acara podcast Gosip Dek, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan, dan Demokrasi. Sedulur pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas topik penting yang menjadi salah satu fondasi pemilu yang jujur dan adil, yaitu data pemilih. Kelihatannya sebuah kata yang sederhana, namun ada proses panjang di balik, mulai dari bagaimana proses pemutakhiran data pemilih dilakukan, tantangan yang dihadapi di lapangan, hingga pentingnya kolaborasi antar penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat benar-benar terdata secara akurat dan mutakhir serta dapat menggunakan hak pilihnya. Siang hari ini telah hadir bersama kita anggota PPK Kecamatan Godong, yaitu Bapak Suparwan. Saya lebih familiar memanggilnya Mbah Parwan karena beliau adalah seorang perangkat desa. Hari ini beliau hadir akan berbagi perspektif mengenai dinamika, proses, dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan tahun 2024 di tingkat Kecamatan Godong dalam pemutakhiran data pemilih. Untuk itu marilah kita sambut Mbah Parwan. Selamat datang di podcast Gosip, Mbah Parwan. Selamat datang. Silakan mohon diperkenalkan dan untuk menyapa teman-teman sedulur pemilih. Oke, terima kasih Pak Agung Budi Prasetyo atau biasa kita kenal dengan Pak Yoyo begitu nggih. Selamat siang sedulur pemilih khususnya di Kabupaten Grobogan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa di siang kali ini dalam acara Gosip Dek begitu Pak Yoyo. Begitu, monggo nanti kita sama-sama sharing apa yang sudah kita lakukan kemarin di pemilu maupun pemilihan begitu. Ya, terima kasih. Yang ringan-ringan dulu ya, Mbak. Ya, siap. Boleh diceritakan pengalaman Mbah Parwan selama menjadi PPK sejak tahun berapa dan pernah mengampu di divisi apa saja? Oke, terima kasih Pak Ayo. Jadi kalau berbicara menjadi PPK, kami mungkin ya tergolong baru sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, tepatnya di 2015. Tapi sebelum itu, mulai 2024 sebenarnya saya sudah berkecimpung di penyelenggara pemilu ya, pada saat itu menjadi petugas pantanglih juga. Oh, pernah paling ujung ya istilahnya ya. Terus menjadi KPPS tentu itu di tahun 2004. Ya. Terus
di 2006 itu masuk menjadi badan ad hoc di PPS. Dan baru mulai tahun 2015 ketika proses pemilihan di Bupati dan Wakil Bupati Grobogan itu menjadi PPK di Kecamatan Godong. Lumayan panjang lah itu ya. Alhamdulillah dari 2015 setiap event itu masih dipercaya KPU Pak Yoyo, jadi bisa mengampu di PPK Godong. Nah, kebetulan kalau bertanya tentang divisi, nah ini yang mungkin linear ya. Artinya dari awal sampai akhir ketika menjadi PPK maupun dari PPS itu selalu di divisi mutarlih. Jadi istilahnya muter-muter nggak tahu mulai. Jadi itu Pak Yoyo. Iya. Oke, terima kasih. Lumayan panjang ya saya kira pengalamannya di kepemilian. Terus apa alasan Mbah Parwan ya, artinya mengikuti atau berkecimpung menjadi badan ad hoc baik awal di tingkat Pantarlih, PPS sampai ke tingkat PPK, itu motivasinya seperti apa Mbah? Ya, setidaknya motivasi itu muncul dari diri pribadi dulu ya. Artinya bahwa menjadi seorang badan ad hoc pemilu itu menawarkan kombinasi yang unik. Jadi artinya antara pengabdian dan juga pengembangan diri, aktualisasi dalam rangka mewujudkan suksesi sebuah pemilu atau pemilihan. Nah, ini yang mungkin menjadi alasan terkuat saya sebagai anggota badan ad hoc yang memang setiap kali event itu selalu mendaftarkan diri kan gitu. Nah, alasan yang pertama bahwa PPK ini mempunyai peran yang sangat krusial sebagai penyelenggara pemilu atau pemilihan di tingkat kecamatan, bahwa memastikan suara masyarakat atau suara rakyat itu harus benar-benar kita jaga dengan amanah, transparansi, dan juga kolaborasi antar lembaga yang ada. Ini yang pertama. Yang kedua jelas alasannya adalah untuk meningkatkan jaringan atau relasi kita kepada person ke person. Artinya memang ketika kita menjadi penyelenggara, jadi mestinya kan kita banyak relasi, banyak menambah jaringan, dan itu kan momen per 5 tahunan yang kita hadapi tahun ini dengan tahun depan itu mungkin berbeda. Baik itu di tingkat PPS, di tingkat Pantarlih juga, termasuk juga di jajaran kita di PPK sendiri kan, mestinya dari 5 orang penyelenggara itu kan tidak pasti kita ketemu si A, tahun berikutnya ketemu lagi kan belum tentu juga. Berubah ya ini. Nah, ini dan alhamdulillah saya konsisten gitu dan bisa mengembangkan dan relasi kerja semakin banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya ini menjadi kesempatan yang berharga bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan pengalaman kita, dan tentu saja ini juga secara kolektif kolegial ya. Artinya kita harus punya kemampuan kepemimpinan, manajemen konflik, dan tentu saja permasalahan-permasalahan yang memang ketika di satu sisi pemilihan itu kan ada beberapa tekanan ya yang harus betul-betul kita bisa menghadapi tekanan itu. Nah, dan tidak kalah pentingnya mestinya kita kontribusi. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi nyata khususnya kepada daerah, di mana suksesi sebuah penyelenggaraan itu kan kita dihadapkan pada, tadi kita sampaikan ada situasi tekanan-tekanan ini, dan itu harus betul-betul kita amanah menjaga bagaimana data-data pemilih itu yang memenuhi syarat itu harus tersalurkan suaranya. Mungkin itu, dan ya tentu saja yang ini kita taruh di belakang ya apresiasi lah. Artinya ketika kita sudah melaksanakan tugas tentu saja ada apresiasi, baik itu secara finansial tentu saja itu, dan juga kemarin alhamdulillah kita juga mendapat apresiasi ketika kita bekerja itu kita diikutkan program BPSJS juga. Jadi
ini menjaga kita kerja juga nyaman dan tenang lah, jadi kita bekerja itu. Nah, mungkin itulah fasilitas yang sekiranya teman-teman juga sama ya, artinya faktor finansial itu juga menjadi peran. Dan alhamdulillah ini menjadi pengalaman dan kebetulan itu saya tabung Pak ya. Jadi honor gini kan. Ya, honor itu saya tabung. Dan alhamdulillah bisa untuk saya sekolah Pak ya. Nah, akhir kemarin alhamdulillah sudah bisa merampungkan studi saya di S3. Itu berkat KPU juga ini. Mungkin satu-satunya penyelenggara pemilu yang bergelar S3 nanti. Lanjut, siap. Lanjut ya, Mbak Arwan. Siap. Apakah bisa dijabarkan di tingkat kecamatan secara spesifik tugas PPK, terutama di divisi yang jenengan ampu atau divisi pemutaran data pemilih? Jadi tugas PPK dalam hal ini di divisi pemutakhiran data pemilih itu tugasnya adalah mengkoordinasikan. Jadi dari jajaran KPU kita menerima data pemilih dari KPU. Setelah itu kita lakukan supervisi kepada PPS yang ada di bawah PPK. Di sana kita juga harus memonitoring terkait dengan bagaimana seorang pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih pada saat coklit. Nah, ini karena awal kali PPK terbentuk, tugas utamanya pasti kita menerima data pemilih, setelah itu kita distribusikan ke PPS di desa maupun kelurahan. Yang kebetulan di Nggodong itu semuanya desa ya. Meskipun 28 desa ya. Biasa. Paling banyak itu Kabupaten Grobogan. Itu. Dan tentu saja ini yang menjadi tugas kami, termasuk juga melakukan monitoring ketika pantarlih itu melakukan tugas door to door di lapangan. Nah, termasuk juga tugas kami di BPK itu termasuk memonitor. Karena kemarin di 2024 itu sudah mulai ada sebuah aplikasi ya. Jadi di Pantarlih itu ada aplikasi e-coklit, dan kami di PPS dan PPK itu ada Sidalih. Jadi ini yang harus kita betul-betul pantau, kita kawal gitu, dalam prosesnya. Oke. Selanjutnya berkait teknologi yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana penggunaan teknologi aplikasi e-coklit atau Sidalih, apakah membantu PPK dalam pemutaran data pemilih? Oke, ini sangat-sangat membantu ya Pak Yoyo. Jadi kalau kita bandingkan dari dulu di 2015, 2019 gitu, sangat membantu sekali. Artinya ini sebuah aplikasi yang kalau e-coklit itu kan untuk pantarlih ya. Jadi ini sangat membantu di dalam rangka kita pemutakhiran data. Kalau dulu kan secara manual ya. Artinya kadang pantarlih itu mendata kadang kurang satu angka. Nah, seperti itu. Dengan adanya e-coklit ini alhamdulillah sangat membantu. Baik itu di tingkat pantarlih sendiri, kita bisa mendeteksi data ganda karena ini kan berbentuk real time ya. Artinya ketika si pemilih itu sudah pernah pindah domisili, pasti dia masuk data di sana, dan di sini secara otomatis akan tabrakan gitu data. Jadi ini yang pertama, bisa mendeteksi data kegandaan. Nah, yang kedua, di menu e-coklit itu ada pemilih yang ketika sudah TMS tidak memenuhi syarat, itu bisa langsung dimasukkan ke data tersaring. Artinya memang data itu betul-betul kita validasi di lapangan, kita cross check dengan bukti-bukti kependudukan. Nah, ini secara otomatis di e-coklit itu bisa langsung ada menu itu, ada menu TMS atau menu kategori pemilih tersaring. Nah, juga di e-coklit itu kita melihat perubahan data. Nah, ini yang banyak sekali terjadi ya, karena memang perbaikan data itu kan dinamis. Artinya statusnya, terus juga mungkin dia sudah
ada nama yang tidak sesuai dan Iya. lain sebagainya, itu juga di e-coklit itu sudah muncul menu itu juga. Nah, yang paling membantu kami di BPK, jadi kita tinggal memonitoring di layar begitu, sudah enak, artinya real time kan, Iya. artinya mereka pantarlih setelah mencoklit sudah dimasukkan. Nah, kita di BPK melihat perkembangannya itu, progresnya, nanti langsung kita sinkronisasi dengan data yang ada di Sidali. Jadi sangat membantu sekali kalau di situ. Itu yang e-coklit ya, khususnya buat teman-teman pantarlih yang ada di lapangan. Nah, kalau di kami di BPK kita ada aplikasi Sidalih yang berbasis web ya. Artinya ini juga sangat membantu karena tidak menutup kemungkinan bahwa dia masih di sini tetapi data kependudukannya sudah pindah. Ini juga bisa memantau secara real time, dan kalau berbicara tentang di Sidalih itu memang luar biasa. Jadi mungkin kerjanya tidak hanya jam kerja ya pagi sampai siang, tapi kadang lebih ke malam. Jadi ini yang menjadi sebuah dinamika tadi, mutarlih itu muter-muter nggak tahu ya. Nah, itu jadi lebih enak lah, artinya dengan Sidalih juga kita bisa pemilih-pemilih baru, dan ini juga kita menerima manfaat yang luar biasa. Jadi efisien waktu itu betul-betul bisa kita ciptakan. Kenapa? Karena ketika teman-teman di Pantarlih itu melakukan pendataan, kita nanti juga bisa melihat progresnya berapa pemilih baru yang ada. Jadi pemilih baru itu ternyata kan tidak hanya pemilih pemula. Jadi misalkan ada perubahan status dari Nyuwun Sewu, ketika warga ada yang dari TNI, Polri sudah purna, ini kan menjadi sipil, ini kan masuk di kategori pemilih baru. Nah, ini yang kadang semangatnya mereka juga tinggi, dan jadi kalau dulu mungkin beliau-beliau yang masih dinas itu kan nggak mempunyai hak pilih ya. Nah, ketika sudah purna, dan ini luar biasa semangatnya untuk bisa ikut memilih itu. Intinya sangat membantu sekali ya, sangat membantu aplikasi e-coklit yang untuk teman-teman di Pantarlih maupun Sidalih yang jadi BPK. Sebelumnya sudah ada penjelasan manfaat penggunaan aplikasi e-coklit dan Sidalih. Namun apakah ada kendala berkaitan dua aplikasi itu selama proses pemutaran data kemarin, Mbak? Ya, kalau dari sisi kendala itu pasti ada. Meskipun prosentasenya juga nggak besar, ya memang karena aplikasi apapun itu mestinya tidak bisa berdiri sendiri kan. Nah, yang menjadi kendala utama itu di e-coklit itu terkait dengan koneksi internet, yang jelas itu. Jadi karena bukan karena blank spot ya. Kalau kebetulan di Kecamatan Yodong dari 28 desa itu kan secara geografis memang di dataran yang relatif sama ya, tidak di pegunungan, tidak di lembah dan lain sebagainya, sehingga internet is okay. Cuma yang menjadi kendala kadang ketika teman-teman Pantarlih itu nguploadnya bareng, bahkan se-Indonesia kan ya, dengan waktu yang sama, ring yang sama, mereka mengupload itu kan biasanya pasti terjadi gitu. Jadi ini yang kemarin menjadi kendala kita, sehingga masalah internet itu. Yang kedua yang kita temui kemarin banyak ini juga permasalahan Androidnya sih, HP-nya. Artinya kadang mungkin HP-nya kan sudah didesain sedemikian rupa, tetapi memang ada beberapa jenis HP yang memang tidak bisa. Nah, artinya ini yang kemarin perlu kita sosialisasikan terus, perlu kita pantau terus. Nah, termasuk juga ini terkait dengan reset ID. Ini kadang mereka pakai HP ini, besok pakai HP yang satunya. Nah, ini yang kemarin masih aja terjadi, dan alhamdulillah bisa kita tangani lah dengan kita lakukan pendekatan, bagaimana kita sosialisasikan berjenjang kepada PPS, tadi
PPS juga sangat membantu ketika harus reset device kan kita harus hubungi admin di KPU nih. KPU ya. Nah, makanya kita juga menerima masukan dari teman-teman di PPS, bisa kita sampaikan ke KPU. Jadi mungkin itu kalau kendala e-coklit ya. Iya. Yeah. Yang jelas ya gimana ya? Artinya aplikasi yang canggih pun ketika semua bareng ya pasti low lah. Ya. Selanjutnya gini, Mbak. Berkait kendala-kendala tadi ya. Ya. Bagaimana teman-teman PPK menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam penggunaan aplikasi tadi? Jadi yang pertama menghadapi kendala seperti itu jelas kita harus sinkron ya, artinya PPK, PPS itu kan harus satu kesatuan, satu kata, dan memang butuh manajerial yang tepat. Sedangkan kita ada 5 orang di PPK harus menyasar ke 28 desa. Jadi ini kan tetap kita koordinasinya tidak hanya fisik face to face ya, tetap harus ada koordinasi baik lewat grup WA, seperti itu. Jadi mungkin ini akan sangat membantu. Nah, yang pertama tadi terkait dengan remove atau reset ID ya. Jadi ini memang kita harus memantau dan bahkan setiap hari harus kita pantau. Dari teman-teman PPS kita informasikan ketika ada teman-teman Pantarlih yang memang harus direset ID-nya, segera komunikasikan biar nanti tidak terlalu lama. Ini yang pertama. Yang kedua, mestinya kita harus punya plan B nih Dan. Jadi kalau di aplikasi itu kan online ya, si e-coklit itu kan online. Tetapi tadi kadang bisa jadi ketika mungkin kalau permasalahan sinyal mungkin pengaruh juga. Tetapi kadang kita juga harus sampaikan bahwa teman-teman Pantarlih harus bisa menggunakan plan B. Artinya ketika mencoklit dan kebetulan di dalam rumah atau di area ketika mencoklit itu blank spot misalkan, ya harus dikerjakan dengan offline dulu ya. Nah, nanti ketika sudah kembali ke kantor atau sudah mendapatkan sinyal yang bagus, bisa di-upload. Jadi ini kita sosialisasikan terus, kita dampingi terus seperti itu. Nah, juga ini di PPS sendiri kan kadang kita minta untuk turun bantu. Jadi mereka kan juga ada pendampingan nih. Jadi meskipun tidak terus ya, tapi kan ada beberapa saat PPS itu harus menemani Pantarlih ketika yang menerima atau mengalami kesulitan. Jadi ini kita minta untuk memantau sehingga informasi yang terjadi di bawah itu bisa segera kita respon. Berjenjang ini. Berjenjang ya. Ini yang selanjutnya, kalau yang kedua ini yang SDM tetap berpengaruh ya Dan. Nah, mestinya kita juga melakukan bimbingan teknis kepada mereka. Kita beri materi bagaimana secara spesifik teknis biar yang ada di lapangan itu betul-betul berjalan sesuai dengan instruksi yang ada. Mestinya itu. Yang selanjutnya pastinya Pantarlih itu kita buatkan grup khusus nah. Jadi ini untuk memantau biar langsung ketika ada kendala bisa berkoordinasi di grup-grup. Bisa saling belajar juga mungkin ya itu. Iya, karena kita paham dari 28 desa kita nggak mungkin muter terus. Artinya di grup WA itulah mungkin salah satu alternatif yang paling cepat mengatasi kendala atau masalah yang terjadi di lapangan. Jadi. Kemudian mungkin mitigasi akurasi data mungkin kendala-kendala yang dihadapi. Ya, tentu saja ini juga tidak kalah menariknya, Bang. Jadi kalau di e-coklit ini kan berbicara tentang teknologinya ya. Tetapi kalau berbicara tentang substansi dari e-coklit itu sendiri, ini kan pastinya kita mengikuti aturan yang sudah ada. Artinya oh ini TMS ini, oh ini karena sudah pindah, ini sudah meninggal.
Nah, ini kita tetap harus betul-betul aksi kita ke lapangan itu betul-betul harus kita terus terjaga. Artinya begini, mereka juga memverifikasi kan, tetapi paling tidak kita juga turun ke lapangan, meskipun sampel di beberapa pantarweh yang kita dampingi. Nah, ini memastikan bahwa terkadang kan kita melihat ada data-data yang invalid, betul. Nah, atau mungkin ada data-data yang anomali. Nah, ini yang menjadi pencermatan kita biar nanti ketika di tataran selanjutnya kita sudah tidak terlalu banyak yang harus kita pikirkan. Nah, di akurasi data itu sendiri mestinya data-data ganda yang ini harus kita sampaikan, karena di e-coklit itu kadang mereka juga nggak cure terkait dengan data apakah ini sudah pindah atau belum. Dia beranggapan bahwa orangnya masih di sini, berarti masih pemilih di sini. Ternyata data tersebut kita di BPK misalkan sudah melihat di Sidalih ada data ganda. Nah, ini kan harus kita cross-check ke bawah. Ini. Yang kedua terkait dengan data-data invalid. Ya, jadi kalau di aplikasi itu kan muncul data-data merah yang warnanya merah ya, artinya ini anomali atau enggak. Karena di desa itu memang masih kita temukan kan usia di atas 100 tahun. Nah, ini benar atau enggak kan? Nah, ini harus kita cross check, kita ikut ke bawah itu. Nah, itu kalau di tingkat bawah. Kalau di tingkat atas ini memang di jajaran PPK, di jajaran kecamatan, termasuk di Panwas. Ini kan juga kita sering ngopi bareng. Nah, artinya baik secara formal maupun informal kita harus selalu berkoordinasi karena memang teman-teman Panwascam kan ikut mengawasi. Nah, bagaimana kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi. Ini rata-rata terkait begini, Mas. Data-data yang pemilih itu meninggal, tetapi ternyata belum punya akte kematian. Nah, ini yang sering terjadi seperti itu. Jadi dari Pantarweh juga bingung ini dicoret atau tidak, Pak, karena yang ketentuannya bahwa itu pemilih bisa TMS dengan alasan meninggal kalau ada akte kematian. Nah, data dukung istilahnya. Datanya dukungnya di situ. Nah, ada beberapa yang memang belum memiliki akte kematian, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah desa juga bagaimana kita minta tolong untuk memfasilitasi pengajuan itu. Termasuk juga ke Dispendu Capil, baik di tingkat kecamatan kan ada kan ya siak terpusatnya ada di kecamatan. Nah, kita koordinasi juga dalam hal-hal teknis seperti itu. Mungkin itu. Jadi ya tadi kita sampaikan ke bawah dengan sampai betul-betul kita harus harmonis itu. Masukan dari teman-teman Banwas juga membantu ya? Iya, sangat membantu. Jadi ini yang kadang Pantarweh itu, nah apalagi yang kemarin 1 TPS 2 Pantarweh, ini kan menjadi sangat asik ya. Artinya yang sebelah rumahnya ini sudah dicoklit, tapi yang sebelahnya belum. Nah, terus dicoklit, nah ini kan jatahnya yang Pantarweh satunya. Nah, ini kan menjadi harus betul-betul koordinasi juga. Mungkin itu serunya, asiknya. Dan teman-teman Panwascam, teman-teman PKD yang ada di desa juga aktif juga. Ini. Memang berkait data pemilih itu sangat menarik ya, Mbah, untuk kita kupas. Jadi kalau tadi kita membahas tentang aplikasi yang membantu proses tersebut, selanjutnya bagaimana dengan proses komunikasi dan koordinasi bersama teman-teman PPS dan Panwascam serta stakeholder yang ada di tingkat kecamatan. Jadi tadi kita singgung sebelumnya sedikit bagaimana sih bahwa komunikasi itu penting. Bahwa ini yang menjadi manajemen yang harus kita tata. Kita harus ke bawah, kita harus ke samping, kita harus ke atas kan begitu. Nah, disinilah asiknya sebuah komunikasi, termasuk juga monitoring, termasuk instruksi yang kita berikan ke bawah, baik itu melalui sebuah fintech ya, bimbingan teknis, dan
setelah kita bintek mestinya harus kita supervisi. Jadi per beberapa hari tetap kita harus sampel di beberapa pantarlih itu tetap harus kita pantau. Yang kedua ada grup WA yang memang khusus teman-teman yang kita sediakan, bahwa ini kadang menjadi cerita asik juga. Jadi teman-teman di PPS itu ketika di grup itu, kalau saya mengetik begitu, itu wes ratapan. Artinya ini masih kerjaan gitu. Ini deadline ini. Nah, ini menjadikan sebuah fenomena yang asik gitu. Ini kalau dengan PPS. Ya mestinya ketika pleno pun kita juga pantau. Artinya sebelum diplenokan itu kita pastikan bahwa data yang ada di lapangan itu yang nanti masuk di pleno DPHP ini harus betul-betul sudah cross check dengan PKD-nya. Jadi ada masukan enggak sebelum kita plenokan, atau mungkin nanti ketika masukan kita temukan ketika pleno ini. Jadi kami di PPK juga harus memantau sampai sejauh itu. Nah, yang kedua di komunikasi di jajaran kami di PPK dengan Panwascam, ini terkait dengan check and balance tadi yang dengan sampaikan, harus selalu cross check, dan ketika pleno pun kan mereka juga mendapatkan laporan dari teman-teman PKD yang ada di desa. Nah, laporan yang ada di PKD dengan yang ada di PPS kepada kami, insya Allah nanti kita klop. Jadi misalkan di satu desa begitu, BA yang diberikan ke PKD itu kan sudah harus di-cross-check bareng-bareng ketika pleno itu. Jadi kami tinggal di kecamatan itu tinggal mengkoordinasikan check and balance sebelum kita adakan pleno di tingkat kecamatan. Karena kan mestinya sebelum kita pleno kita harus ngopi bareng tadi istilahnya. Nah, kebetulan di teman-teman Panwas juga support. Jadi ini yang membuat dinamika kita ya aman, nyaman kan, karena sukses pemilu kan bukan hanya di salah satu sisi penyelenggara, tetapi kedua belah sisi harus betul-betul sukses bersama. Seiring lah ya. Iya, betul. Kemudian kalau dengan stakeholder Mbah, mungkin dari Forkompimcam ataupun dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan, alhamdulillah aman. Jadi tadi kita sampaikan selain dengan Panwascam, kita juga sering sharing dan kita tetap juga berkoordinasi baik ke Pak Camat, Pak Polsek dan Ramil, tetap kita libatkan bila mana ada saran masukan, bagaimana bila mana ada termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat yang ketika coklit pun kan kita ada beberapa tokoh yang harus kita datangi. Nah, ini menjadi coklit bersama kemarin kan serentak tokoh-tokoh coklit serentak itu kan mestinya tokoh-tokoh yang ada di wilayah itu kita utamakan juga, terus kita minta bantuan supportnya. Nah, yang menjadi asik itu kenapa tokoh-tokoh ini kita datangi, karena kan kita nggak bisa memantau setiap hari ya warga masyarakat. Nah, kalau mungkin dengan tokoh-tokoh di desa, tokoh-tokoh di kecamatan itu kan ketika ada event mungkin semacam pengajian kan beliau bisa membantu menyampaikan bahwa saat ini akan ada coklit. Nah, yang menjadi asik itu kan memang kalau secara mayoritas memang masyarakat di Kecamatan Godong itu mayoritasnya petani kan. Tapi kan ada beberapa kawasan industri juga kan. Nah, ini yang kemarin kita juga harus koordinasi juga dengan pihak industri ya. Waktunya kapan kira-kira dari Pantarlih itu bisa mencoklit. Jadi ya kadang Pantarlih juga ekstra ya, yang tidak hanya siang atau pagi kan, nggak mungkin kalau pagi kan mereka juga beraktivitas masyarakat. Paling ketemu nih siang, tapi ada juga yang malam karena dia masyarakat itu kan ada yang pulangnya mungkin sore bisa ketemunya malam. Jadi nah ini kalau tidak kita komunikasikan dengan tokoh-tokoh setempat, kita kewalahan juga. Jadi mungkin itu pentingnya komunikasi. Jadi manage kapan kita harus mendatangi. Biar tidak dua kali kerja kan begitu. Kemudian untuk menjaga validnya data pemilih, Mbah, bagaimana koordinasi kawan-kawan di PPK dengan pihak jajaran Disduk Capil yang ada di tingkat kecamatan? Nah, iya.
Jadi tadi kita sharing koordinasi juga. Jadi kalau di Spenduk Capil kan ada perwakilan di masing-masing kecamatan dan beliau yang pegang siak datanya. Jadi kita bisa memantau, kita bisa berkoordinasi terkait dengan yang pertama tadi akte kematian. Ini yang ini. Terus yang kedua terkait dengan yang TMS. Jadi sekarang itu kan dengan kemudahan birokrasi. Jadi orang bisa pindah domisili itu kan nggak harus minta pengantar dari desa terus ke kecamatan terus ke Spenduk Capil, itu kan nggak lagi. Artinya dengan hanya langsung pakai online pun bisa. Nah, ini yang kadang teman-teman di desa kesulitan. Jadi ada yang sudah pindah tempat, tetapi kita tidak bisa mendeteksi. Nah, dengan adanya kita koordinasi dengan petugas siak yang ada di kecamatan, ini clear. Maksudnya kita bisa cross check ini. Nah, oh ini sudah pindah. Nah, artinya ini atau ini sudah masuk ke sini. Ini yang sangat membantu kami terkait dengan perbaikan data maupun terkait dengan sinkronisasi data kematian maupun yang pindah domisili. Jadi itu. Nah, yang kedua, bagaimana kita menghindari data lintas. Nah, ini kalau kemarin kan asik ya, kalau tiap malam pasti akan ada data turun. Nah, ini diganda dengan kecamatan mana, di kecamatan. Ini menjadi fenomena yang kita memang asiknya di situ. Jadi malam ya langsung kita distribusikan. Kebetulan kami di PPS kemarin untuk SDM-nya relatif mulai IT ya, jadi kita tidak begitu kesulitan. Jadi alhamdulillah memang kita dituntut bagaimana SDM ini yang ya oke lah, artinya sekarang juga antusias untuk menjadi badan ad hoc juga luar biasa. Dari kalangan teman-teman muda, banyak teman-teman muda yang memang siap dan juga ya 24 jam artinya mereka ready ya, gitu. Ya, ini ketika saya mengetik langsung. Misal katakanlah ada kita dapat data, kita semangat sekali untuk segera menurunkan ke teman-teman yang tingkat bawah. Kita share, kita update ini desa mana, harus cek ulang karena ini terindikasi data ganda dengan kecamatan mana kan begitu. Nah, itu tadi karena pindah keluar masuk tadi yang harus betul-betul kita cross check. Ini itu. Kemudian kaitan koordinasi dengan pihak-pihak tadi Mbah ya, apakah terdapat kendala yang dapat mengganggu proses pemutaran data pemilih di tingkat kecamatan? Untuk kendala teknis di lapangan sih alhamdulillah nggak ada. Jadi kesadaran masyarakat untuk di coklit itu ya luar biasa. Karena memang dari awal ketika Bintek teman-teman Pantarlih itu sudah kita sampaikan, ketika penjeminan coklit pastikan seragam itu harus dibawa lengkap. Karena kalau ya oke lah, karena mungkin di desa ya mungkin tahu kalau Pantarlih itu tetangganya sendiri. Tapi kalau sudah di desa tapi yang sudah perkotaan, yang di daerah-daerah industri, itu kan mungkin nggak kenal kan ya. Jadi apalagi sekarang kemarin Pantarlih itu teman-teman itu banyak yang muda-muda kan, karena memang syaratnya kemarin juga tidak serumit dulu, artinya yang penting bisa IT dan memenuhi syarat dan itu bisa menjadi Pantarlih. Nah, pengalaman yang asik kemarin itu ada. Jadi ketika petugas datang, itu pintu ditutup. Ini apa? Ya kita paham lah, artinya sekarang kan banyak debt collector gitu kan. Nah, dikira petugas itu nah makanya kemarin dari Bintek itu sudah kita sosialisasikan ketika melaksanakan tugas harus membawa seragam lengkap. Kemarin kita dapat rompi, dapat topi. Nah ini pasti bahwa ketika kita bertamu untuk bisa melakukan coklit itu ya diterima dengan semuanya gitu kan, ya nggak mengalami kendala-kendala yang berarti. Nah, termasuk kemarin kan juga ada di e-coklit itu data-data yang terindikasi bahwa meskipun 17 tahun, tetapi ketika hari H sudah 17 tahun kan sudah ada ini nama-namanya. Nah, ini yang kemarin kita juga berkoordinasi dengan Dispenduk Capil, dalam hal ini di operator tingkat kecamatan, bagaimana kita mensupport untuk bisa
rekam rekam KTP. KTP ya. Nah, meskipun nanti diberikan ketika sudah 17 tahun Iya. kan begitu. Nah, ini yang juga tengah kita lakukan juga dengan forum-forum koordinasi di kecamatan itu. Dan alhamdulillah kemarin juga responnya bagus. Jadi teman-teman dari Dispenduk Capil, beliaunya itu juga sempat jemput bola. Artinya Ya. mau mendatangi ke sekolah-sekolah. Dan kebetulan kita ada beberapa SMA kan, jadi ini kita usulkan lewat teman-teman siak di kecamatan dan alhamdulillah direspon dengan baik. Jadi tidak harus anak-anak itu nggak masuk sekolah karena rekam, tetapi dari Dispenduk yang datang untuk jemput bola itu. Iya. Selanjutnya Mbah mungkin di harapan jenengan sebagai narasumber ya kepada KPU Grobogan. Apakah apa harapan jenengan terhadap KPU Kabupaten Grobogan terkait dengan proses pemutahiran data pemilih, Mbak? Jadi harapan yang pertama mungkin nanti ketika ada rekrutmen mungkin aku daftar lagi diterima ya. enggak itu pribadi. Tapi yang jelas harapannya terkait dengan pemutakhiran data pemilih itu mungkin penguatan digital di wilayah-wilayah yang blank spot. Iya. Ya mungkin tadi kita ceritakan kalau di Godong relatif aman. Aman Godong. Tapi untuk kecamatan-kecamatan lain ya ada di beberapa daerah pegunungan, di daerah-daerah yang jauh masih ada kan ya di kecamatan-kecamatan yang memang blank spot itu. Nah ini mungkin ada upaya-upaya khusus yang nanti bisa ada dukungan teknis lah terkait dengan teman-teman kita yang ada di daerah-daerah seperti itu. Dan kemarin kan juga cerita banyak sekali ya yang mereka harus nyebrang sungai. Ini kan juga menjadi kasihan. Kalau di Godong insya Allah sih aman ya. Karena bahkan tidak ada lewat gunung masuk sungai dan lain sebagainya kan enggak. Tapi teman-teman yang ada di daerah Jati mungkin ya, di daerah-daerah ini kan juga gitu, ya. Butuh ekstra perhatian ekstra terkait dengan ini. Nah yang kedua sudah bagus sih sebenarnya terkait dengan sinergitas baik dari jajaran Dispenduk Capil. Ini kan memang dari dua sisi yang nggak bisa dipisahkan ini. Artinya kita harus berkoordinasinya terus kan gitu karena memang dinamis tadi terkait dengan data pemilih. Ya. Ini upaya untuk perjanjian kerjasama kan pasti sudah ada. Nah ini mungkin yang perlu diperkuat sinergitas dengan Bawaslu juga. Ini menjadi satu forum kan artinya forum satu data itu kan harus betul-betul ditingkatkan mungkin itu. Nah yang ketiga mungkin lebih ke transparansi dan responsibilitas. Artinya kan kita sendiri ketika proses pemutakhiran kan tetap kita pasang posko ya. Nah, masukan-masukan yang kita terima ini kan harus kita harus betul-betul cepat kita respon, cepat harus kita sampaikan karena jika masyarakat kan ada yang masa bodoh. Betul. Artinya ketika tidak dicoklit pun, walah orang masalah kan begitu. Tapi ada juga masyarakat yang memang tadi kita sampaikan di awal, loh mas sebelah sudah dicoklit saya kok belum. Nah ini kan pengaduan-pengaduan seperti itu. Mestinya kita catat, kita register dan kita tindak lanjuti yang lebih cepat, lebih transparan. Nah mungkin ke depan tidak hanya di KPU, artinya ada jajaran ke bawah pun sama. Baik di PPK, di PPS sama. Jadi saran masukan itu. Nah yang ketiga mungkin lebih ke teknis ya. Tadi berbicara tentang bintek secara berjenjang ini juga penting. Karena kalau binteknya langsung dari teman-teman Pantarlih diundang KPU kan nggak mungkin, kan hanya harus berjenjang. Nah mungkin ini dimanfaatkan untuk bisa lebih detail, lebih teknis, bahkan ketika bintek itu juga harus ada simulasi. Jadi teman-teman di bawah itu juga nggak kebingungan ketika sudah ada simulasi. Dan yang paling penting, paling urgent menurut saya ya pengamanan data. Ini yang paling urgent ya, karena memang sekarang saja kita nggak bisa kan
bahkan di teman-teman di pemerintah desa itu jumlah penduduk berapa itu nggak tahu, karena memang sudah dikunci. Seperti KPU pun sama. Iya. Nah, artinya pengamanan data ini sangat penting, sehingga ya itu menjadi sebuah kerahasiaan, tetapi kita di KPU punya hak akses untuk itu, karena memang dalam rangka untuk bagaimana setiap warga, setiap masyarakat yang mempunyai hak pilih juga harus tersalurkan suara mereka. Jadi ini yang luar biasa banget, dan kita bisa berkontribusi nyata di situ. Mungkin itu. Artinya kita agar menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif ya Mbah. Betul. Karena pemilih yang sukses itu dimulai dari data pemilih yang bagus. Iya, benar sekali. Terima kasih Mbah Parwan. Baik, teman pemilih, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa data pemilih bukan hanya sekedar soal administrasi saja, tapi juga menyangkut jaminan hak pilih setiap warga negara dan menjadi fondasi utama terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbah Parwan yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman, cerita di lapangan, dan insight berharga yang pasti membuka wawasan kita semua tentang proses pemutakhiran data di tingkat kecamatan. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran penyelenggara pemilu atau pemilihan di semua tingkatan, khususnya dalam menjaga kualitas data pemilih. Demikian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.